Assalamualaikum Pak Redi. Waalaikumsalam Ibu Nung. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Hari ini alhamdulillah jiwa sehat, raga sehat, jasmani sehat. Cuman ya situasi kondisi saat ini saya lagi galau ini Bu. Lagi galau, pantesan kelihatannya Bapak itu kurang ceria hari ini. Iya, Apakah ada yang bantu Pak? iya nih Bu, saya punya masalah ini di sekolah. Ibu bisa Hmm, bantu nggak Bu? ya coba ceritakan Pak, apa permasalahannya ada di sekolah? Iya Bu nih, kalau saya ngajar ini di sekolah. Itu anak-anak hasil ulangannya itu kecil, di bawah Hmm, KKM. Itu Bu, gitu. untuknya kecil Pak ya. Itu Iya, maksudnya keseluruhan atau sebagian Pak itu yang nilainya kecil? nilai yang mereka dapatkan di bawah KKM itu kurang lebih sekitar 75% Bu. Jadi hanya 25% aja yang di atas KKM. Gimana ini Bu? Saya pingin pengen nilainya bagus-bagus itu. Intinya anak-anak itu Bapak berharap anak-anak itu mendapatkan nilai yang bagus Pak ya. Iya Bu, pengen nilainya besar-besar. Ya, coba permasalahannya kenapa kok anak itu bisa nilainya itu rendah, Pak ya? Coba ceritakan, kira-kira apa kendalanya? Kendalanya mungkin karena anak kurang termotivasi untuk belajar, terus minat belajarnya rendah, terus mungkin saya ngajarnya juga tidak maksimal gitu Bu. Gitu Pak Iya, ya. Oh, mungkin karena memang anak-anaknya itu memang kurang kurang semangat Pak ya dalam iya, belajar. Jadi anak-anak itu kurang termotivasi dan juga strateginya juga eh, harus yang lebih menyenangkan mungkin Pak ya, mungkin strateginya itu iya. gitu. Lalu kemudian, apa yang Bapak harapkan itu ketika lihat kondisi anak itu seperti itu? Saya Supaya mau anak-anak itu semangat belajarnya, motivasinya bagus, minat belajarnya bagus, terus kan hasil ulangannya juga bagus karena mereka itu belajar karena bagus minat dan motivasinya untuk belajar. Jadi hasil akhirnya nilainya juga yang diharapkan bagus, nilainya di atas KKM gitu Bu. iya, memang rencana Bapak sangat bagus sekali ya, gitu Pak ya. Cuma kendalanya kan kira-kira Bapak dengan kendala tersebut, anak itu supaya ada minat belajar yang tinggi, gitu Pak ya. Kemudian mencapai nilai KKM, kira-kira Bapak itu apa rencananya gitu ya, ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut supaya anak-anak itu KKM-nya itu tercapai gitu Pak ya. Kira-kira apa itu rencana Bapak untuk ke depannya? Rencana saya nanti akan lebih variasi lagi untuk metode pembelajarannya, gaya mengajarnya, anak lebih supaya anak itu lebih kreatif lagi, eh, supaya nanti mereka itu belajarnya aktif, maka nanti saya inginkan rencananya supaya gimana caranya membuat anak itu aktif ya dengan bervariasi, misalkan menggunakan teknologi IT yang awalnya hanya di kelas saja, dibawa keluar ke lapangan, terus dibawa ke luar sekolah untuk pembelajaran kontekstualnya Ibu. Ya, Jadi ingin
yang saya harapkan mereka itu enggak di kelas saja. Jadi rencananya mau dibawa ke luar kelas atau dibawa ke lab komputer, belajar Iya, menggunakan IT, terus juga belajarnya juga bahkan nanti rencananya saya akan membawa keluar sekolah juga untuk kontekstualnya, lihat-lihat sarana olahraga, lihat iya, pertandingan yang sesungguhnya. Nanti kan ada gor di dekat sekolah tuh. Jadi mereka iya, mengetahui lapangan, sarana prasarana, ukuran lapangannya gitu, Bu. Itu, iya Bu. betul. Sehingga anak-anak itu nggak bosan, Pak, ya, ketika pembelajaran, banyak variasi pembelajaran yang menyenangkan, Pak, ya. Iya, dan rencananya saya akan selalu memberikan motivasi dengan menggunakan ice breaking, permainan-permainan sederhana itu, Bu, Ya, betul. rencananya. Supaya anak itu termotivasi, selalu ingin belajar, selalu ingin giat, Pak, ya, dengan Iya, tujuan Bu. Bapak seperti tadi itu perencanaannya. Iya, Kira-kira setelah Bapak memiliki rencana seperti itu, seperti melakukan variasi pembelajaran, strategi pembelajaran, bahkan melakukan ice breaking dan belajar di luar kelas, Pak, ya, sehingga anak itu senang, iya. kira-kira, rating untuk mencapai tujuan tersebut, ratingnya itu, keberhasilannya itu kira-kira, dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira pada level berapa itu, Pak, kira-kira? Kalau menurut saya, kalau saya udah melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, kontekstual, terus menggunakan IT, terus selalu menyemangati, terus juga ice breaking, terus juga permainan sederhana. Ya, kalau menurut saya akan meningkat ratingnya menjadi 80%, Bu. 80%, berarti Iya, di angka 8, Pak, ya? Mhm. iya, Bu. Luar biasa sekali, Pak, ya. Eee, Memang harapan Bapak itu mudah-mudahan yang diharapkan itu sesuai dengan, rencana yang sudah direncanakan, Pak, ya, gitu. Sehingga anak itu Iya, memang benar-benar ada perubahan ketika belajar, Pak, ya. iya, Bu. Kira-kira Bapak untuk melakukan hal itu, rencana-rencana Bapak tersebut untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira, eee, siapa saja yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Menurut saya untuk yang dapat membantu saya dalam melaksanakan aksi saya nanti, rencana saya nanti adalah rekan-rekan sejawat, guru-guru yang lainnya, terus kepala sekolah dan semua warga sekolah. Semua warga sekolah, Pak. Iya, Jadi Bu. intinya ada kolaborasi dengan warga sekolah, Pak, ya? Iya, Bu. Karena Supaya kan permasalahan untuk kolaborasi ya, Bu. capai, Pak, ya? Karena untuk kolaborasi itu diperlukan, kenapa? Ya karena kalau pembelajaran kontekstual kan membutuhkan komunikasi dengan pihak luar juga, dengan satpam, seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Memang dibutuhkan sekali kolaborasi, Pak, ya? Gitu, ya. Iya, Bu. Kira-kira kira-kira setelah hal itu, eee, terjadi, kira-kira apa yang dilaksanakan? Rencana aksinya itu kapan yang dilaksanakannya? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana aksi saya di tahun ajaran yang baru ini. Nanti Ya, saya tahun akan mulai besok masuk ke sekolah. Karena selama ini 2 hari, Senin sampai Selasa itu saya belum masuk ke sekolah karena ada kegiatan O2SN di Rangkas.
untuk tingkat provinsi, maka saya baru akan masuk nanti hari besok. Jadi Hari dimulai hari Rabu. besok nanti saya akan melaksanakan rencana saya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bu. Oh Begitu, iya Bu. betul, Pak. Untuk di tingkat SMA itu memang MPLS-nya itu sampai hari apa, Pak? Apa udah selesai? Oh, untuk MPLS itu tingkat SMA saya kurang tahu, tapi untuk SMP itu Oh SMP ya, iya, untuk SMP itu 3 hari, Bu, sampai 3 sampai hari hari Rabu? Rabu, iya. Iya betul, betul, sampai hari Rabu ya. Berarti Iya, Bu. perkiraan ajaran baru itu, perkiraan pembelajaran itu hari Senin ya, Pak, ya? Pembelajaran itu dimulai hari Kamis seharusnya, karena Ya, masuknya kan hari Kamis untuk efektifnya, kan, setelah aktifnya. menunggu MPLS dan rencana-rencana untuk sekolah, rapat, dan lain-lain ya, paling Oh iya, dimulainya hari Kamis dan saya akan melaksanakan rencana aksi saya pada saat saya sudah mulai efektif pembelajaran, Bu. ya, mudah-mudahan terwujud, Pak, ya, apa yang Ya, sudah Bu. direncanakan oleh Iya, Bapak, amin. benar-benar ada dukungan juga dari, warga sekolah, Pak, ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Kira-kira untuk komitmennya, Pak, ya, supaya rencana ini berjalan dengan baik, apa komitmennya itu, Pak? Saya akan konsisten melaksanakan pembelajaran kontekstual, terus di setiap pembelajaran saya berpihak kepada murid, terus melakukan ice breaking untuk menyegarkan, memfreshkan anak-anak yang kelelahan, terus untuk memotivasinya nanti di awal sebelum pembelajaran inti, saya juga akan melaksanakan permainan yang sederhana supaya mereka semangat dan Ya, ceria. semangat, Pak. Ya, Iya, iya, Bu. ya harus, apalagi olahraga itu pasti anak-anak itu lebih semangat, Pak, ya, dengan strategi yang terbaru, Pak, ya, yang menyenangkan, Pak, ya. Betul, Bu, betul. Apakah Bapak berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah disepakati tersebut, yang sudah direncanakan? Iya, Bu, saya berani, saya akan melaksanakannya. Ya, semoga terwujud, Pak, ya, dan Ya, mudah-mudahan apa yang sudah, direncanakan bisa diaplikasikan juga ya ke sekolah, Pak, ya. iya, Eee, Bu. Kemudian, kira-kira apa yang Bapak dapatkan untuk pertemuan kita hari ini nih? Saya akan eee, membuat anak-anak menjadi lebih termotivasi dan minat belajarnya kuat dan hasilnya akan maksimal, Bu. Hasilnya lebih maksimal, Pak, ya. Iya, Ya, di atas KKM. di atas KKM, Pak, ya, sesuai dengan harapan, Pak, ya. Terus bagaimana setelah kita ngobrol panjang lebar gitu, Pak, ya, dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah kita ngobrol seperti ini, setelah kita coaching? Bagaimana perasaan Bapak untuk hari ini? Perasaan saya lebih fresh, lebih lebih semangat lagi setelah ngobrol hari ini, Bu. Iya, fresh, Pak, ya. Intinya Iya, unek-unek kita tuh bisa sharing, Pak, ya, kita, Pak, ya. iya, Mhm, Bu. ya. Kira-kira apa, ada lagi, Pak, yang unek-unek yang dalam hati Bapak setelah kita ngobrol ini, apakah masih ada? Cukup, Bu. Sudah Cukup, puas Pak, ya. obrolan hari ini. Mudah-mudahan Ya, apa yang sudah direncanakan bisa terwujud, Pak, ya. ya, amin. Amin. Mungkin cukup, coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, punten Bu, ada yang mau nunggu di luar sebentar ya Bu ya. Oh, iya ya, boleh.
sekarang bagian saya, Pak, yang menjadi coach saya. Gitu kan? Ya, ya gantian Ibu yang jadi coaching. Nanti tujuannya dari Ibu ya mau ke arah kemana? Ya, tadi saya yang coach. Sekarang yang jadi coachingnya. Nunggu Pak Redi, nggak apa-apa. Tunggu aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lagi. Sambil diisi ya Bu untuk refleksinya. Refleksinya iya Pak. Ya, udah diisi Pak. Udah. Untuk kata kelas ya. Cewek sih. Dilanjut ya Bu ya. Iya. Refleksinya udah diisi. Insya Allah. Ya Bu, maaf ada iklan dulu. Oke, Pak, santai aja. Gimana Bu? Siap? Nanti saya mau minum dulu. Oke, boleh. Ya Bu, oh sama Aqua ya Bu ya? Iya, sama. Saya juga Aqua nih. Saya mau coba Aquanya Bu. Aqua sama. Biar seger, biar fokus. Kan di iklan juga kalau mau fokus minum Aqua ya Bu ya? Iya, Aqua. Jadi semua keresahan itu juga hilang Pak ya. Kita direkam ini Bu? Direkam. Iya, direkam. Nggak tahu gitu. Pak, mungkin. Iya. Ya udah saya ganteng dulu lah. Nah, ya udah siap. Mungkin rambut dulu. Saya juga baru pulang dari sekolah ini Pak. Oh, saya baru habis dari lapangan, makanya hitam ini kulit. Pak, atau kok guru agama pantas kalau hitam. Makanya kalau saya baru ini ada ngisi apa namanya MPLS, ngisi materi tadi. Tadi pagi. Saya mah tinggalin. Ya kan bapaknya lagi sibuk di luar. Oke. Kita mulai aja Bu ya. Oke, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nung, halo, gimana kabarnya? Pak, halo juga. Alhamdulillah baik kabarnya. Cuma ini saya sedikit apa Pak ya? Sedikit Paknya gitu. Masalah di sekolah nih. Ini kan saya ini kan ngajar PPKN Pak ya. Iya, gitu. Kenapa Bu? Saya itu di jam terakhir Pak. Gitu. Oh, di jam terakhir. Jadi permasalahannya itu ketika di kelas di jam terakhir. Jadi anak-anak itu kurang fokus dan kurang semangat dalam belajar. Gitu Pak. Jadi anak-anak itu ketika kita menyampaikan materi, anak-anak itu apa ya, sudah tidak semangat lah Pak gitu ya. Jadi sehingga kita ketika ngajar pun jadi terbawa juga Pak. Gitu. Iya. Pantesan Ibu kelihatannya murung, tidak semangat, tidak seperti biasanya, dan tidak ada kelihatan full auranya gitu Bu. Ternyata punya masalah Ibu. Itu kendala Pak. Betul aja apa prediksinya punya masalah. Terus kira-kira nih kenapa ya yang membuat siswa itu tidak termotivasi kira-kira? Apa yang membuat tidak termotivasi? Kalau menurut saya Pak ya, menurut penglihatan saya terhadap anak-anak itu kurang semangat di jam terakhir. Yang pertama Pak ya, anak-anak tidak fokus, semangat. Jadi anak-anak itu memang jam siang itu kan jam rawan Pak ya, gitu. Anak itu kan boring, bosan gitu Pak ya. Yang kedua, anak itu ngantuk.
Pak ya, ngantuk. ketika belajar. Memang udah jam tidur mungkin Pak ya, itu jam siang sekitar jam setengah 12 itu. Kemudian anak-anak itu sudah lapar dan lelah, sudah ingin makan siang, Ya. sedangkan belajarnya sudah habis itu Pak. Sehingga Mm-mm. anak-anak itu kurang fokus, gitu. Makanya saya bingung ini gimana ya, lihat anak-anak seperti itu ketika Ya. belajar. Kalau menurut Ibu nih, harapan Ibu mau seperti apa anak itu ke depannya? Gitu. Kalau saya sebagai guru Pak ya, pasti saya berharap ya Pak ya, jadi Ya, pembelajaran walaupun sampai jam terakhir itu kondisi anak itu tetap semangat, tetap energik gitu Pak ya, tetap fokus ya, belajar. Sehingga kita pun sebagai gurunya juga lebih semangat juga ketika belajar. Jadi seperti jam pertama aja kondisinya semangat gitu Pak ya. Yang saya inginkan seperti itu yang saya harapkan. tetap semangat dari awal sampai akhir gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau menurut Ibu motivasi itu apa, Bu? Kalau menurut Ibu kira-kira apa? Indikator Motivasi. mereka itu sudah dikatakan motivasi itu apa? Kalau menurut saya motivasi untuk anak itu bagaimana anak itu eh, semangat dalam belajar gitu Pak ya. Jadi Iya, iya. anak-anak kayaknya harus diberi cara-cara atau strategi pembelajaran yang menyenangkan Pak kayaknya ini. Dan juga harus ada ice breaking juga di jam terakhir supaya anak Ya, itu energi kembali gitu Pak ya. Apa semangat kembali pembelajarannya. Jadi pembelajarannya itu nggak mati jadi hidup gitu Pak ya. ya. Gitu. Oh iya ya. Biasanya nih Bu, jadi indikatornya kan mereka semangat belajarnya ya. Kalau motivasi Iya. itu indikatornya semangat belajarnya. Terus kira-kira menurut Ibu ada cara lain nggak selain itu? Oh, cara lain bisa juga sih kita kembali ke keyakinan kelas kita, Pak ya. Keyakinan kelas Oke, keyakinannya. bahwa Oke. ketika pembelajaran harus disiplin, semangat, Pak ya, Ya, gitu. Dan juga harus ada kerjasama juga dengan KM, Pak. Dengan oh, KM gitu ya. ya, Bagaimana caranya KM itu bisa mengkondisikan anak buahnya itu semangat untuk belajar. Bukan iya, hanya KM iya. juga, wali kelas juga dilibatkan juga Pak dalam hal ini, gitu. Guru-guru teman sejawat juga dilibatkan supaya bagaimana caranya Iya. siswa itu di jam terakhir itu tetap ceria gitu Pak ya, tetap semangat ketika belajar, gitu. Tadi menurut Ibu udah berbagai rencana upaya dimulai dari ice breaking untuk meningkatkan motivasi itu. Terus apa namanya kolaborasi dengan KM, ya terus dengan apa lagi tadi Dan dengan ini ya wali kelas, wali gitu. kelas ya. Terus ada yang lain lagi nggak? Menurut Ibu yang paling cocok itu apa? Kira-kira untuk Oh, meningkatkan motivasi anak itu? juga strategi pembelajaran Pak yang menyenangkan. Strategi. Satu yang menyenangkan. Jadi tidak apa namanya tidak secara kontekstual gitu Pak ya. Gitu. Iya, iya. Jadi itu strategi pembelajarannya itu dirubah menjadi strategi yang lebih menyenangkan Pak ya, dengan gaya belajar yang berbeda. Seperti Iya, contoh, ketika jam terakhir di ruangan panas, ya kita coba belajar di luar kelas, di taman contohnya Pak ya. Nah, iya, mungkin anak itu segar gitu Pak ya, lebih iya, lebih semangat gitu. Yang tadinya ngantuk jadi apa namanya cenghar gitu Pak ya. Jadi iya, apa tuh namanya segar lagi badan itu mata badannya gitu Pak ya. Itu salah satunya. Cuma satu nih ada lagi nih. iya. Ketika anak itu lapar, uang jajannya habis. Paling itu Pak kendalanya juga. Paling saya solusinya anak-anak itu suruh bawa bekal dari rumah, bekal makanan gitu.
Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang disampaikan tadi, ide-ide Ibu tadi sampaikan, kira-kira dapat membantu nggak nih ke depannya untuk dapat Ya, memotivasi anak ya, dalam belajarnya? ya, insya Allah dapat membantu Pak dengan kita studi yang menyenangkan, pembelajaran atau di luar kelas, atau kita melihat ke keyakinan kelas atau kerjasama dengan beberapa pihak, Pak ya. Hmm. Mudah-mudahan itu pun bisa membantu membuat anak itu semangat belajar sampai jam terakhir, itu Pak. Iya. Jadi insya Allah bisa menciptakan dan membantu anak konsisten dalam memotivasi dalam motivasinya untuk belajar dari awal sampai akhir ya. Iya, Kira-kira kita harapannya seperti itu supaya ada anak itu ada perubahan. Ya, ya, minimalnya kita bisa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, Pak ya. Jadi anak itu enjoy ketika belajar gitu. ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Ibu bahwa rencana-rencana itu ide-ide itu sudah disebutkan tadi sama Ibu. Kira-kira nih kapan akan melaksanakannya? Komitmen Ibu untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Kapan mulai Ya, dilaksanakan kira-kira? ya, rencana saya ini sebenarnya hal ini kan sudah terjadi sebelum semester, Pak ya. Kita Ya, adakan ya. perubahan. Insya Allah nanti akan saya lakukan lagi nanti di semester 1, yaitu di ajaran baru pembelajaran untuk tahun ini, Pak. Insya Allah nanti akan saya terapkan hal itu. Jadi supaya anak itu ketika belajar itu, anak itu tidak jenuh, tidak boring, tidak bosan. Walaupun sudah jam terakhir, kita usahakan dan kita berharap mudah-mudahan anak itu tetap semangat belajar sampai jam Ya. terakhir. Itu, Pak. Begitu ya. Terus Bu Nong, kira-kira menurut Bu Nong nih yang dapat membantu dalam melaksanakan komitmen tersebut, siapa aja nih? Oh, yang pertama KM, Pak ya. Kemudian KM, yang kedua wali kelas atau teman kelas, sejawat juga, Pak ya. Nggak harus wali kelas sih, tapi tetap iya, wali kelas memiliki apa tuh iya, namanya penuh di kelas, Pak ya, sehingga bisa ke bagaimana ke anak buahnya gitu ya. iya, Kemudian ke rekan sejawat iya, gitu. iya, Kemudian juga kepala sekolah juga harus ikut andil juga supaya sekolah kita itu tetap tertib pembelajarannya sampai jam terakhir. ya. Tuh, Pak. Siap Bu, ya saya yakin Ibu bisa melaksanakannya dan tetap semangat dalam mengajar. Mari kita selalu semangat dalam kegiatan kita hal apapun di sekolah nih. Kira-kira Semangat, Pak. hasil yang didapatkan dari obrolan kita ini apa Bu yang akan disampaikan oleh Ibu tentang hasil dari obrolan kita? Apa yang Jadi dapatkan nih? yang saya dapatkan saya ternyata sudah mendapatkan solusinya juga, Pak ya. Yang Solusi. sebenarnya solusi itu datangnya dari saya sendiri ternyata. Gitu, Pak Iya, ya. betul. Heeh. Ternyata solusinya itu memang yang pertama, anak itu harus ada strategi pembelajaran yang menyenangkan, Pak ya. Nah, Iya, kemudian pembelajaran pun nggak harus ada di kelas, bisa saja dilaksanakan di luar kelas juga, gitu Pak iya, ya. Kemudian melakukan ice breaking supaya anak nggak jenuh ya di jam terakhir. Terus apa lagi ya? Intinya membuat anak itu nyaman dan senang lah Pak di kelas gitu. baik Bu, terima kasih atas obrolan kali ini. Luar biasa sekali. Kita dapat Iya, menambah wawasan, kita dapat saling bertukar, kita saling sharing dan saling menguatkan. Terima kasih Bu atas waktunya.
lain Sama jumpa lagi kita di Zoom atau di hari atau di pertemuan yang akan datang. terima Assalamualaikum. kasih ya, Bapak ya. Mudah-mudahan saya pun bisa mengaplikasikannya di sekolah, Pak ya. Terima kasih. Amin. Ya, Juga lebih paham, Pak ya, setelah ya, kita ya Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ya Bu ya. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redi. Sama-sama.